Wih, bertiga ini kita sudah. Aneh ya. Aneh. Bertiga kita cek ini kan. Ya ini juga bagian ini kan pacak dibuang oke. Jadi hari ini kita berempat nih ya. Tuh dua, tiga, empat, lima. Hari ini spesial ngebuat ini karena saya mau ngajak anda berdua untuk ngobrolin sesuatu yang lagi nempel sekali di kepala saya. Karena saya juga pengen ngecek apakah asumsi saya ini benar. Karena saya pikir ini juga deket di kita semua. Kita semua punya sosial media kan? Pasti punya sosial media lah. Ini juga berhubungan tentang sosial media. Mengingat sekarang semua udah pada di sosial media kan. Sekarang TV kayaknya udah nggak laku aja gitu ya, nggak banyak. Kalau yang nonton Netflix Ya di sini juga emang bisa jarang lah tapi kan banyak lah yang nonton Netflix. masa saya Cuman nggak bisa. kitanya yang nggak tahu. Iya sih betul juga. Jadi kan gini, ini kita langsung masuk topik bahasannya aja lah ya. Jadi saya nih mau membahas seputar sosial media teman-teman lah. Sosial media pertama kalian apa sih? Pertama kali punya sosial medianya punya apa? Mic 33. Apa tuh? MIG 33 yang zaman dulu. Sebelum Facebook. Ya Tuhan, saya sendiri yang tidak tahu. Beneran nggak tahu. Apa tadi? MIG 33 Itu apa tuh? Ya mirip sosial media, mirip. kayak aplikasi Facebook. Kalau dulu lebih mirip ke Friendster kalau zaman dulu. Iya Friendster. Friendster tak tahu tapi belum sempat main juga sih kalau Friendster. Kalau aku pertama itu tuh Friendster, kedua MySpace. Nah, barulah beralih ke Facebook. MySpace pernah dengar juga cuman tidak tahu. Udah tahu sih. Mic 33 itu cuman pas komputer ke warnet kan dibuatin kan. Jadi terus ini lah punya itu kan juga jarang di ini. Paling Facebook lah yang sudah Mic 33 itu baru mulai ini ya Facebook tuh. Nah, mulailah baru agak sering buka. Kalau saya pertama kali Facebook udah agak modern lah kali ya. Facebook ya. Modern atau ketinggalan zaman? Enggak lah. Mungkin saya yang paling muda di sini kok. Kalian 42 semua, saya baru 24 ya beda lah. 42. 42 kan? Iya 42, mereka semua 42, saya sendiri yang 24 di sini. Enggak. Ini pertanyaan sama sih sebenarnya, beberapa kali pernah saya tanyain ke beberapa orang, tapi nggak apa-apa lah saya tanyain di sini kan saya juga pengen tahu pendapat kalian. Kalau kita punya sosial media itu ngegambarin kita nggak sih? Menggambarkan aslinya kita nggak sih? Tergantung. Maksudnya? Kalau ada orang yang pasif, kalau contoh seperti saya sendiri, saya kurang kalau istilahnya itu men-share sesuatu kalau yang enggak gitu penting, atau sesuatu yang kesannya konyol, atau ya memberitahukan. Ya sekarang sosial media kan lebih dibuat orang tuh kayak tempat curhat yang seharusnya enggak semua orang tahu, ini jadi semua orang tahu. Suasana di rumah gimana, suasana hati gimana, status kita dengan pasangan gimana, kan seharusnya itu enggak harus dipublikasi, tapi karena sosial media jadi dipublikasi gitu loh. Ya, itu sih salah satu keresahannya. Kita mau bahas ini gitu loh. Bukan terus. soal keresahan juga sih. Masing-masing ada asiknya sendiri. Ya, mungkin. Ya, betul juga sih. Ya, itu tadi kalau Mas soal pertanyaan pertama tadi. Ya sebenarnya kalau dibilang mencerminkan mungkin bagi sebagian orang mungkin iya ya. Ya seperti yang dibilang tadi. Karena ada orang tuh yang benar-benar sampai menceritakan kehidupan dia dari sampai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan kalau ada masalah pribadi pun di-share. Ya kita kan nggak tahu ya yang diceritakan itu benar-benar asli apa enggak atau cuma sekedarnya simpati orang. Cuma mungkin bagi sebagian orang mungkin mencerminkan kepribadian mereka. Karena kalau mereka sering di media sosial, entah Facebook, entah di WA atau Instagram, dia marah-marah, tidak senang dengan orang, kurang lebih mungkin karakter dia memang seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, ini apakah sosial media mencerminkan kepribadian kita? Kalau saya sih enggak, karena sejujurnya saya media sosial itu cuma sebagai sarana apa ya, biar kita nggak ketinggalan inilah teknologi sama informasi lah. Karena kalau seandainya teman kita punya WA, sarana komunikasinya WA, kita enggak, akhirnya kan apa ya, kita nggak bisa berkomunikasi.
Ya kalau teknologi yang sekarang ada tuh ya cuma untuk membantu kita untuk berkomunikasi saja kalau saya ya. Jadi kalau dibilang mencerminkan sih enggak sih. Karena di media sosial tuh sekarang banyak dipakai ya untuk bisnis juga bisa, bahkan dibuat untuk apa itulah cuman sekedar konyol-konyolan, iseng-iseng juga banyak yang seperti itu. Ya, tadi kan saya sempat bilang itu boleh dong kalau misalnya saya pribadi bilang itu sebagai sebuah keresahan saya gitu ya. Karena saya pikir ini tadi maksudnya penting nggak sih jaga privasi kita? Menurut kalian penting nggak jaga privasi? Sosial media itu kan sebenarnya itu tuh kalau di dunia kita itu tuh ibaratnya lingkungan. Jadi ya kita keluar, ada orang yang tukang gosip, ada orang yang suka berbagi ilmu, ada orang yang jualan. Kan kurang lebih seperti itulah, tapi bentuknya itu virtual. Jadi kalau memang dinamain keresahan, ya terus terang jangankan dari orang yang mengumbar kehidupan pribadi ya, itu dari kadang orang jualan, itu pun bikin resah. Jualan di Facebook yang nipu kan gak sedikit, di Facebook, di Instagram, semuanya bikin resah ya. Balik-balik tergantung dari kitanya lah. Kalau contoh Esa tadi kan dipakai untuk sarana informasi. Jadi ya memang dari segala berita, dari segala update apanya itu dunia ini keluarnya kan lewat sosial media. Jadi sosial media sekarang itu jauh-jauh lebih cepat daripada yang namanya kalau zaman dulu ya koran, tabloid, majalah. Udah gak ada lagi kan? Ya ada sih. Iya, update-nya itu lebih cepat. Jadi ya tergantung masing-masing. Nah kalau saya sih, kalau soal resah nggak terlalu gimana ya. Soalnya ya kalau yang merasakan ngapain dilihat gitu loh. Yang dicari itu apa? Kalau kayak Esa tadi dicari info, otomatis yang resah itu ya udah di skip aja gitu loh. Yang pasti yang dicari info, hari ini infonya apa ya, sampai bosen lah nyari infonya sampai ke bawah-bawah kan. Itu aja kalau saya mah. Tadi saya nanya soal privasi itu bahkan per hari ini kan kita nggak tahu tayangnya kapan videonya. Per hari ini saya tuh bahkan mau tutup Facebook saya karena udah apa ya kalau dibilang sampah, nggak tahu terlalu kasar nggak, cuman sampah aja gitu karena beneran kayak kalau mas saya bilang tadi informasi yang masuk juga perasaan saya nggak tahu ada yang bener atau enggak gitu segala macem. Saya pikir ini Facebook kok makin nggak enak ya gitu loh untuk saya lihat, makanya saya jarang banget buka Facebook sekarang. Kalau mau berhenti di sana kan sayang, maksudnya kan ada juga teman-teman yang kenal dan segala macem. Tapi memang males banget sekarang di Facebook melihat ya itu tadi informasi. Kadang orang nyebarin informasi nggak tahu ya, kadang kan kita juga jadi salah satu kadang-kadang ada orang yang menjadi salah satu yang berperan nyebarin hoax kan di sosial media kan, nggak peduli, kadang cuma tahu nih informasinya bagus deh, kayak sekarang kan lagi corona dan segala macam. Kadang kalau misalnya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ngomongin kota lain, di kita aja nih di Lubuk Linggau, kadang saya lihat informasi itu kan ada orang yang ngidip gitu ya, kayak membagikan terus dibuka lah linknya segala macam. Kadang-kadang juga informasi nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Bahkan saya ingat banget pertama kali waktu kejadian ada kasus corona di Linggau, itu ada orang rame banget tuh di Facebook khususnya nge-share, ngebagiin ada di daerah tertentu, dan daerah itu di dekat tempat saya tinggal. Katanya ada satu orang di sana yang udah mulai kena gitu loh. Selang beberapa jam postingan itu berubah, jadi dinyatakan tidak ada di situ. Padahal orang udah rame nyebarin itu di sosial media. Nah itulah maksudnya, kita kadang-kadang kan nggak bijak juga gitu loh. Kebanyakan orang udah lihat, oh ini informasi di Linggau bagus nih, kayaknya orang lain perlu tahu deh kalau di Linggau udah banyak, share gitu loh, kasih tahu ke orang tanpa meng-cross check, tanpa emang beneran mastiin bahwa informasi itu betul atau tidak. Makanya nggak tahu kalau Facebook teman-teman ya, Facebook saya sih ngerasa kayak ya udahlah. Kadang saya tetap online ya, nggak di logout ya namanya, nggak di logout, memang ditutup aja gitu, nggak pernah. Makanya sekarang beberapa hari terakhir udah beneran ditutup karena itu tadi tiap hari di beranda saya tuh updatean corona yang nggak tahu bener atau enggak itu tadi. Artinya si Mas Ican ini nggak tahu ada istilahnya itu tuh berteman, tapi status dia, apa yang dia posting, apa yang dia share itu bisa kita unfollow.
Jadi yang misalnya contoh si A sering nyebarin informasi yang belum tentu benar, masih tanda tanya, kita tidak bilang hoax, kita tidak bilang benar, masih tanda tanya. Itu kalau menurut dari kita itu meresahkan, itu bisa di unfollow, tapi statusnya masih berteman. Jadi apa yang dia update, apa yang dia share itu tidak akan keluar di berandanya kita. Jadi tidak akan yang jadi namanya itu kalau saya bilang sih kayak postingan-postingan sampah lah. Iya. Yang mendidik enggak, ya mungkin bisa jadi memprovokasi kalau sekarang kan. Iya betul. Yang mending di unfollow kalau sayanya, ya berteman masih berteman. Kalau mana aku pribadi sih, kalau untuk akun media sosial ya kayak Facebook Facebook tuh pertama, ini mungkin dibilang pertama enggak, cuman yang paling lama saya punya media sosial tuh Facebook. Itu tuh kalau saya tuh sudah dari 2009 kalau nggak salah, saya tuh buat Facebook tuh, teman saya tuh nggak nyampe 600. Karena apa ya? Kalau aku pribadi lebih pilih-pilih kan, bukan karena kata orang sih, oh Esa nih sombong di add, nggak mau. Karena sudah sih dulu pertemanannya tuh hampir 800-an. Sama kayak Esa sih, karena setiap hari itu dulu waktu masih ini ya, waktu baru ini pemilihan presiden sama pemilihan gubernur Jakarta waktu zamannya Prabowo sama Jokowi itu, skip aja lah ini ya namanya. Cuman itu kan banyak orang nge-share ini berita ini saling jelek ini jelek itu. Akhirnya apa? Teman-teman yang sering jelek itu kalau saya keblokir. Karena apa? Daripada saya jadi yang jengkel sendiri kan, tidak mendidik saya, tidak mengedukasi saya, ya untuk apa? Akhirnya banyak teman saya itu yang sering nge-share atau ormas ini, ormas itu, atau nge-share. Pokoknya intinya tuh sifatnya tuh menciptakan keributan, kegaduhan gitu nah. Ya sifatnya golongan ini, golongan itu. Malahan akhirnya aku kan ya sama kayak Ecan agak resah lah. Jadi akhirnya malahan saya lebih pilih-pilih teman sih yang di Facebook. Yang kalau yang kedua, kalau masalah keresahan tuh mungkin kalau saya sih sedikit merasakan, cuman lebih resahnya tuh kayak gini. Kalau seandainya kita punya adik yang masih kecil atau yang mungkin yang kalau sudah punya anak, keresahannya itu cuman seandainya kita kan mungkin kalau kita kerja kita nggak bisa benar-benar pantau anak atau adik kita tuh 1 kali 24 jam tuh full kan. Apalagi kalau kita sudah benar-benar kasih mereka tuh ini gadget, mereka bisa buka sendiri. Nah, yang jadi keresahan tuh paling sedikit rasa tuh cuman itu, takutnya mereka pas ketika mereka buka media sosial tuh pas dapet sesuatu yang benar-benar tidak mengedukasi kan, apa yang sifatnya memprovokator atau yang apalagi yang sifatnya ini ya pornografi kan. Sekarang Facebook tidak jarang kan orang nge-share video yang ibaratnya sifatnya yang pornografi atau bisa banyak malahan yang kayak itu. Iya ya paling kurang lebih seperti itu sih kalau dibilang resah apa enggak untuk masalah media sosial. Paling lebih bijak milih-milih ini baik sih, pertemanan atau apa ya, halaman yang mungkin kita mau buka gitu. Kayaknya sih lebih bagus itu kalau saya pribadi ya. Kalau menurut saya itu yang paling baik itu dasarnya. Jadi kalau pada dasarnya sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, itu sudah bisa milah-milah namanya informasi, namanya apa itu postingan orang. Dasarnya itu yang baik yang mana sih, yang jelek itu yang mana sih bagi kita gitu loh. Termasuk juga dari kita, seperti saya kan punya anak. Jadi yang tidak bagus dan yang bagus itu teruskan sampai anak itu tahu. Oh yang ini loh kata papa sama mama bagus. Oh ini boleh ditonton. Kalau aku tonton, mama papa lihat, aku tidak kena marah. Oh ini loh yang boleh aku baca. Jadi kalau aku baca ini, mama tahu, papa tahu, aku tidak kena marah. Dan juga jangan kasih anak itu ketakutan sampai diancam-ancam gimana gitu. Anak terus-terusan bermain gadget juga tidak bagus. Tapi lebih lagi tidak bagus kalau anak itu tidak tahu mana yang jelek dan mana yang bagus. Itu aja. Tidak dikasih gadget katanya nanti ketinggalan teknologi. Iya benar. Karena nggak mungkin nggak dikasih lah, maksud saya mungkin di masa mereka udah jauh lebih kalau canggih di dari zaman kita. dulu kan sama kayak kalau kita dulu kecil kan Nintendo. Ya. Nah, ya namanya anak-anak. Kalau kayak dulu kita kecil kan, siapa sih yang nggak mau main Nintendo 7 kali 24 jam? Ya. Mau nggak mau kita dulu kan diatur oleh orang tua. Ya sama aja lah. Gadget lebih luas daripada Nintendo karena dari gadget ada kuota itu mau nyari apapun yang namanya di dunia ini nih, informasi apapun semuanya bisa.
Tetapi di informasi yang ada, yang bisa dicari itu bisa yang baik dan juga bisa yang buruk. Perlunya ya dasar yang saya bilang tadi itu pengetahuan antara yang baik dengan yang buruk ya di situ. Jadi anak tanpa kita awasi dia udah tahu. Oh saya buka ini. Jadi yang baik itu tuh bagi dia asik dan yang buruk bagi dia itu tuh gak asik lah, ngapain saya buka. Nah gitu loh. Jadi kan gak perlu kalau kayak anak saya itu dalam 1 minggu ada waktu 1 hari dia main gadget hari Minggu. Jadi hari Minggu misalnya dia bangun dari tidur siang, kami masih tidur, kadang masih tidur siang, dia buka gadget itu pas kami bangun, kami ngintip, itu yang dibukanya itu yang memang porsinya dia gitu loh. Buka YouTube yang memang channelnya itu tuh video yang diputar itu tuh seputaran anak-anak. Kalau bukan videonya dia, itu video tentang mainannya dia gitu aja. Nggak pernah yang istilahnya itu tuh konsumsi yang untuk anak-anak remaja atau anak-anak yang udah masuk usia dewasa, nggak pernah. Iya, rasanya kalau menurut saya juga mau sampai kapan dilarang gitu kan si anak kita untuk nggak mengenal sosial media. Anak zaman sekarang semakin dilarang semakin Penasaran kan? curi-curi. Iya, Kita semakin dulu aja penasaran. sudah berani penasaran, apalagi anak-anak sekarang yang tambah pinter kan.